Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Tigor doa kadala ni Jehovah, jala halak partigor mardala disi, alay yang go halak parjahat tarsuladi do disi. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ali Tuhan debata para siroha jalan abonar, mauliate hudok kami, ala di babisar ho tuhami barita nauli, na manodangi rohanami, ay ala ni iubain hutadahami ho, dohot lomoni roham, di pangidorohanami naing mangulahon lomoni roham hami, saliling di ngoluon, jalan yang martua hami bayanommu, sai parbadiai marohanami marhite-hite todim, jala pargugui mahami mangorom hisap-hisap, dohot manggotap perroha portidion, sai palas marohanami manguloiho alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Mari dihita sian buku de nomor 435 ayat sada. Tangingon hamuma sikap ni patik ni debata dimasian hata ni debata na tersurat di Yesaya bidu 50 alu ayat monom dohot pitu songon ma di dokrisi Daodo parpuason na uhalomohon harhari aka ihot-ihot ni hajahaton palua katalini auga jala palua halak na nirupa jala rohuhi nasa auga Daodo molo di ponggoli horo tim tu halak na male jala di togion ho tu jabung halak na dangol dohot panakar-nakar molo di daho halak na marsay mara gabe diabiti ho ibana jala dang martabuni ho maradupon sibukmu ido sahana atong rap mangidugo ko mahita tu debata laho mangulahon patiknay ali Dosa
katopoti madosa tadia dopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami kodo debata pargogo na sohatu dosan si topa na sanadong natigor na manghuhumi jolma manesia narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahula hami marhite sian pangalausion nami di patikmu ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami naruai nang sian pakatayon nami na soture rodi pangulion nami dihisap-hisap ni roha nami natamasi tutudohona uhum hami alani dosa nami i alai na tarsol-sol bagi do hami nuaing alani i hasi maroham di hami ale debata nami pardengkan basa jala para siroha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saise sama dosa nami saluhuna jala suruh matod di parbadia tu roha nami be asa tarbain hami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaun gabesahat hami tu hanguluan na sorasuda na pinarbagabagam dia kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringo tu hasisan ni dosata. Songono do pakahulong ini debata di Portibion, ola do anak na sasadai di Lehon, asa unang mago ganuk na porsea di Ibana, asa hanguluan na salileng ni leleng na di Ibana, asa ngapon ma di debata na di Gejang. Amen. Mari dihita sian bukwede nomor 450 ayat 3. Ayor dolomoni rohani debata naing mamarhite siyan ulaw nadenggan popomamuna haoton ni halak na hurang roha marhapatunom mahamu tu sasude haholongi makadongan habiari madebata pasangap maraja ima sahatna martua doakan atau mangingon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Mari dihitasian buku nomor 525 ayat 1-2. Amin, haleluya. Si gonggong langit dan roh diisinya. Amin, haleluya. Betahi dalam bersinggang tujuh lina. Amin, haleluya. Nasuka jalan abadi.
amen, haleluya. Endehon, 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 amen, haleluya. Puji baca umat dipujikan, amen, haleluya. Para sirohana sumurung no imana, amen, haleluya. Kaendi umagur ni dipujikan, amen, haleluya. Halani dengan di bersana na tuhina, amen, haleluya. Endehon, 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 amen, haleluya. Ta tidakon maha porseautai songon nahina tidakon nidong atas saha porseaon bisabdok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehova di doama parguguna suhatu dusa na tumapalangi dotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai di mana tinubuhon misi Maria naga gagabean santo di Tardaria adorang sobu aku mau naberni di pangumuman silatus nama tatar pajal di bana di hau binarsilan na tuat tuban watoru tunditano na mulak mamulu di hari patuluhon nama naik suku lahu dutu siamu ni debata Jehova nama naik pergugon suatu usan isi na ibana ay mamulak suku tukano mo nang humiharap na mga namato au porsea di toli pagdari janado sa dahulian na nagari Uriya ato pa niya na Kristan akan nagari doha biasa ni dosa patakasot diting di kita di bagasan mingguon ima naparjolo danak nasorang di basa-basa hotu hatado sadada dana boru di keluarga eru ye silalahi boru si bolon na di hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 inganan nasida di perumahan Rose Garden Blok C nomor 3 Sukatani week 12 napaduahon ruas na tamba tajalodo gabe ruas ni huriata ima Leonard Sormin Tri Desinta boru simanjutak narosian HKBP Sri Gunting Indah Resort Sri Gunting Distrik 10 Medan Aceh maringanan di Jalan Bulak Ringin nomor 20 Tolu Cibubur week 10 sada napatuluhon nanaing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu perbagasan ma onasis parulian manurung anak nia mata jaimar manurung nahinan tubuni inata meta boru pangaribuan nahinan ruasni HKBP Cibubur Resort Cibubur sian huta kelapa 2 wetan wiksia dohot oroana Lucy Indah boru siregar boruni amata Marlin Siregar tubuni inata delima boru silaban
Ruasni HKBP Ria Resort Marbun Polung Sian Huta Simaralabalabal Desa Ria Kecamatan Polung Kabupaten Humbahas Pamasu-masuon di Patupa Ima di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 12 WIB. Napau paton naung marbagas nunga majalo pasu-pasu parbagason ima Daniel MHP Purba anak niamata situa TJ Purba Tubuni Inata Vivi D Boru Malingkas Ruasni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Sukatani Babakan Cimanggis Depok Wik 12 Dohot Orwana Seroya Boni Amata Bong Boen Loi Tubuni Inata Ling Xiu Lan Ruasni Gereja Metodis Indonesia Jemaat Immanuel Denpasar Sian Huta Bekasi Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 8 Agustus di Gereja Metodis Indonesia Jemaat Immanuel Denpasar. Napalimahon jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk jemaat kita yang sakit yaitu Amang T Lumban Tobing dari WEK 7 dirawat di rumah di Pondok Ranggon. Alani masuk mahita tu acara parmingguon marningot ruas di Huriata Namoding Jongjong mahita. Ujung perjalanan ningul ni dongat taon laos paingoton hita do sude nang hita pe di sadatiki tongdo songon nasida ikon boarding alani i tongtong mahita marpakirimon na mangulu saliling di Portibion jala sehobas manang sadihari pehita lao manadikon tanoon taingot mahatani tuhata di pangukapon saplopat ayat 10 nama dok martua maaka namate di bagasan Tuhani olat nion tutu di dok tondii masohot manasida sian parukilon nasida ay namangihut matu nasida naniula nasidai tabuan masude keluarga nang si solhot na tininggalhon ni dongata naung jumulo modingi asa angkiat matu hatta na mga puli nasida alani marsitangiangan mahita di bagasan rohat tabe
Amin. Hudul mahita. Songoni matiting dihita di bagasan minggon akatiting namangihut boy mata jahan adong di werta jemaat naung tatiobi. Songoni matiting dihita tuhat tama nama masu hita. Marede hita sian buku de nomor 130 laus tapa punguma peliata sada adhot sadabi. Jalan
Asumurung siang saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hatani debata dihita, ima tersurat di buku 5 Musa bindu 15 ayat 12 sahatu ayat 10 Tungsura mengadop diho donganmu sahalak heber bawa manang perempuan ikon onom tahun lelengna ibana mangula diho tole papitu tauton ikon paluanmu boti ibana sian lambungmu jala tungsura di paluaho ibana boti sian lambungmu dang jadi rumar boti ibana paluanmu ikon buas ala si pangan gaji pina ngulahonna ho onom tahun lelengna jadi pasu-pasuon ni Jahoba de Batam maho di saluhut na ni ulam ima sahatna sahalinai jadi pasu-pasuon ni Jahoba de Batam maho di saluhut na ni ulam ima sahatna amang inang na poso bulung na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Suatu kerinduan dari Tuhan kita adalah memberkati amasu-masu sude umatna. Pasu-pasuon ni Jahoba de Batam maho di saluhut ni nani ulam. Tuhan akan memberkati umatnya apapun yang dikerjakannya. Itu isi hati Tuhan. Itu kerinduannya, itu keinginannya. Namun masalahnya adalah manusianya sendiri yang menghambat berkat, kasih, kebaikan yang daripada Tuhan tersebut. Apa hambatan tersebut? Hari ini akan disampaikan di tengah-tengah kita begitu banyaknya hambatan yang berasal daripada manusia itu sendiri, yaitu atoban, perhambaan. Manusia menghambakan diri ternyata tidak hanya kepada Tuhan, tapi banyak Tuhan. Memperhambakan diri pada dosa, pada kejahatan, pada iblis, dan bahkan maut sedang menjadi buah dari semua perbuatannya. Maka itu berkat Tuhan yang akan diberikan selalu terhambat karena kita memiliki banyak tuan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan topik kita minggu ini, untuk mengatasi hal tersebut maka merdekalah dari perbudakan. Kita memperhambakan diri dari dosa, dari iblis, dari kejahatan, dari hawa nafsu, dari egonya kita diperbudak oleh itu. Merdekalah kita daripada itu. Kenapa begitu? Karena kalau di dalam epistel itu jelas dikatakan di dalam Petrus bahwa Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Realnya Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Merdekalah. Jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi sengaja menspekulasi, merancang kejahatan bagi orang lain supaya memperoleh keuntungan bagi kita. Merdekalah. Kalaupun orang lain lebih beruntung daripada kita, jangan kita iri sehingga kita berbuat sesuatu untuk menjatuhkannya. Merdekalah dari itu. Nikmati berkat Tuhan yang Tuhan berikan meskipun cukup untuk kita, tanpa iri terhadap orang lain. Maka itu firman Tuhan hari ini, merdekalah dari perbudakan tersebut. Merdekalah dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini akan berlangsung dengan minggu depan, karena orientasi kita 2 minggu ini adalah hari kemerdekaan yang akan kita rayakan dan peringati besok 17 Agustus. Luar biasanya ketika merdeka, bahagia, gembira masyarakat yang di Nusantara ini. Karena apa? Terbebas daripada penjajahan. Penjajahan fisik yang begitu luar biasa menyakitkan. Ada kerja rodi,
ada Romusa, semuanya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, upah untuk mereka. Bahkan mungkin tidak dikasih upah, hanya dikasih makan sebagai bensin mengerjakan apa yang harus dilakukan mereka. Tapi itu yang terjadi. Nah, kalau kita hidup di dalam penjajahan, perbudakan, perhambaan seperti itu, apakah enak? Apakah senang? Tidak. Maka itu merdekalah dari itu. Bangsa Indonesia dengan memproklamasikan tanggal 17 Agustus 75 tahun yang lalu sudah merdeka. Maka itu doa kita agar Indonesia ini betul-betul merdeka. Baik merdeka dari kemiskinan, baik merdeka daripada tekanan politik, merdeka daripada apa itu yang disebut dengan kemerdekaan internasional, ya, diakui kemerdekaan kita, yang mana banyak sekali yang meragukan, merdeka dari kehidupan sosial yang begitu banyak stratanya. Biarlah seperti yang Tuhan lihat, semua sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk merdeka dan memerdekakan orang lain. Ketika kita sudah dimerdekakan, merdekakan jugalah orang lain. Jangan kita egois, sudah menerima berkat Tuhan, tapi mencekik orang lain. Ini yang biasanya kita lakukan. Ini yang biasanya orang dunia kerjakan. Jangan seperti dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini 5 Musa atau ulangan merupakan kitab yang diulang lagi untuk dibacakan, yang merupakan, kalau di ayat 1 di situ, kalau di Bible kita judulnya Patik, ya. Artinya ini bagian daripada hukum Allah, hukum Tuhan. Dari ratusan anak dari hukum Taurat yang 10 itu, inilah bagiannya, juklaknya, petunjuk pelaksanaannya, yaitu jangan memperhamba, jangan memperbudak orang lain. Kalaupun ada orang lain, sudah diaturkan, kalaupun ada orang lain berhutang sama kita, dia tidak bisa membayarnya, izinkan dia bekerja sama kita, tapi dalam rangka untuk melunasi hutangnya. Di zaman orang Mesir berbeda. Mereka yang menjadi budaknya itu budak seumur hidup. Tapi hukum Taurat di sini ingin menghapuskan perbudakan yang pernah dialami bangsa Israel dengan cara, kalaupun ada orang yang mau bekerja kepadamu untuk melunasi hutangnya, kasih jangka waktu 6 tahun. Tahun yang ke-7 ingat, bebaskan dia. Ini cara dari Taurat Tuhan. Dalam rangka membebaskan mereka, kasih pekerjaan dalam jangka waktu. Setelah itu, lepaskan dia, bebaskan dia. Karena dirimu dulu pernah diperbudak, dirimu pernah menjadi seorang hamba, sekarang engkau sudah menjadi orang bebas, bebaskan jugalah orang lain. Di tahun yang ke-7 dibebaskan. Dan kebebasannya tidak hanya kebebasan dengan tangan kosong, tapi berangkat dengan pesangon yang begitu besar, bahkan 2 kali lipat daripada orang yang bekerja harian. Karena apa? Karena dengan pesangon itu, karena dengan yang berkat yang diberikan, itu menjadi modal usahanya ke depan, sehingga mereka tidak menjadi budak lagi, tidak menjadi budak lagi, tapi orang yang merdeka dan betul-betul merdeka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apalagi kita sebagai orang percaya, secara rohani kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus sebagai orang percaya. Secara rohani kita mau melihat bahwa biarlah kita menjadi hamba Kristus dengan tidak melakukan dosa, tidak melakukan kejahatan lagi, dan tidak lagi takut dengan ancaman maut. Namun terus kita selama hidup untuk Kristus, kalaupun mati adalah keuntungan.
maka itu teruslah melakukan kebaikan di muka bumi ini. Jangan kena lelah. Karena apa? Karena kitalah utusan Kristus, hamba-hamba Kristus yang sudah dibebaskan itu untuk mewarnai dunia ini. Ini akan dilanjutkan tentang hal yang rohani ini minggu depan, karena minggu depan akan ada dengan topik yang berbeda, pembebasan dari okultisme. Nah, ini lebih dalam lagi tentang membongkar isi hati kita penuh dengan kegelapan supaya terbitlah terang yang kita kerjakan dan lakukan. Dan minggu ini khusus untuk apa yang harus kita lakukan secara fisik, yaitu karena kita sudah dibebaskan dan sudah diberkati, mari Bapak Ibu Saudara sekalian jadi berkatlah bagi orang lain. Apalagi di situasi masa Covid sekarang, kita tahu begitu banyak orang yang lemah, banyak orang yang kecil banting tulang untuk meningkatkan ekonominya sulit. Apalagi sekarang ketika anak-anak daring ya, sekolah dengan online, begitu banyak biaya yang dibutuhkan untuk baik itu sarana prasarana ya, ada yang perlu handphone, ada yang perlu laptop, ada yang wifi segala macam, begitu banyak yang dibutuhkan, diperlukan, sehingga banyak yang harus kerja keras. Maka itu apabila kita mengingat orang-orang tertentu yang membutuhkan tanpa dia minta, ayo tergeraklah oleh Tuhan. Karena kita dulu pun bukan orang seberuntung sekarang. Dulu kita pun pastilah orang-orang yang memiliki kelemahan, kekurangan. Maka itu ketika kita melihat orang yang kekurangan, bebaskan mereka supaya mereka dapat menikmati berkat Tuhan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita membiarkan orang-orang yang di sekitar kita hidup dalam penderitaan, artinya memang kita juga ikut menciptakan perbudakan, penindasan di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan kita. Kalau itu terjadi, maka itu bertentangan dengan kasih Allah. Perbudakan, pembiaran adalah segala sesuatu yang merupakan melepaskan iman dan kasih yang daripada Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita tidak lagi memiliki kasih yang hangat, namun kasih yang dingin terhadap orang sekitar kita. Yang bersaudara pun demikian, mari bersama bergandengan tangan. Tidak semua beruntung, maka itu kalau kita melihat situasi kita lebih beruntung dari saudara kita, mari bergandengan tangan. Apalagi hubungan kita dengan orang tua kita, apabila mereka membutuhkan perhatian, membutuhkan pertolongan, daripada kita bergerak maju, aku di depan, untuk membebaskannya dari rasa takut di masa tuanya, membebaskannya dari rasa takut karena kelemahan tubuhnya, karena dia sudah semakin tua. Oleh karena itu hadirlah kita membebaskan rasa takutnya itu menjadi sukacita. Kalaupun dalam waktu dekat dia akan menemui Tuhannya, biarlah orang tua kita menemui Tuhannya dengan sukacita, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, anak-anakku sudah merdeka dan hidup sesuai dengan didikan orang tuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari bersama kita berkomitmen dalam semangat kemerdekaan yang sama dengan orang-orang di negara kita ini. Merdeka jugalah hidup kita untuk berkarya, berkreasi, dan juga kalau ada orang di sekitar kita yang terikat dengan kita, merdekakanlah mereka pada waktunya, sehingga mereka pun dapat mencicipi kemerdekaan, kesenangan, kebahagiaan selama mereka masih hidup di dunia ini. Sehingga dengan kemerdekaan itu orang akan melihat ini anak Tuhan, maka banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan melalui kita, anak-anaknya, karena kesaksian hidup kita sebagai kitab yang terbuka dibaca banyak orang dan melihat Yesus juru selamat di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
mari kita merdeka dan memerdekakan orang lain, sehingga kelegaan, penghiburan di masa yang sulit ini mereka juga dapat nikmati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang memerdekakan dan yang memberikan kebebasan terhadap kehidupan dosa, maut, iblis yang selalu merongrong dunia ini, sehingga kami menjadi hamba-hamba Allah, anak-anak Tuhan, dan kami lepas daripada jeratan-jeratan kuasa kejahatan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya dengan kebebasan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kami, maka kami akan berkreasi, menunjukkan hal-hal yang baik di tengah-tengah dunia ini berdasarkan kebaikan dan kasih yang daripada Tuhan, sehingga banyak orang terbebaskan dari belenggu dunia, belenggu kesulitan dalam kehidupannya, dan terhibur dengan kehadiran kami di tengah-tengah kesulitan mereka. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan dan lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami sungguh bersuka cita di tengah-tengah ibadah ini kami mendengarkan Tuhan memberkati keluarga yang mana Tuhan memberikan putri di tengah-tengah keluarganya, yaitu keluarga Eru Silalahi Inang Boru Simbolon, yang Tuhan karuniakan seorang putri di tengah-tengah keluarganya. Kiranya putri kami ini bertumbuh dengan normal, dengan baik, sehat, dan bahkan memiliki masa depan yang sudah disiapkan terbaik daripada Tuhan saja. Demikian juga dengan orang tuanya, kiranya terus Tuhan memberkati sehingga bisa membesarkan anak-anaknya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa, mendoakan jemaat yang bertambah, jemaat baru di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Cibubur ini, yaitu keluarga Leonard Sormin dan Inang Boru Simanjuntak. Berkati mereka Tuhan, agar senantiasa di tengah-tengah persekutuan yang indah di gereja-Mu HKBP Cibubur ini, mereka memperoleh berkat persekutuan, dan demikian juga menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan di gereja-Mu ini. Demikian juga kami mendoakan kebahagiaan dari anak-anak Tuhan, yang mana mereka akan menerima pemasuhan, pemberkatan nikah atas rencana mereka yang sudah begitu lama, dan biarlah sesuai dengan rencana yang daripada Tuhan, minggu-minggu ini mereka akan diberkati, yaitu kami mendoakan Onasis Parulian Manurung dengan Lucy Indah Boru Siregar. Berkati mereka Tuhan, kiranya persiapan dari pasangan, persiapan daripada orang tua, kiranya semakin matang dan baik. Demikian juga kami mendoakan pasangan yang sudah Tuhan berkati di waktu-waktu yang lalu, yaitu Daniel Purba dengan Selvia, yang mana sudah Tuhan berkati di luar kota di Bali. Berkati mereka Tuhan, kiranya sebagai rumah tangga yang baru, rumah tangga yang penuh bahagia, dan bahkan bertambah sukacita rumah tangga mereka dengan diberikan anak dan cucu di tengah-tengah kehidupan mereka. Juga kami mendoakan Tuhan untuk anak-anak kami, yang mana pada acara jam 11 nanti mereka akan lepas CD, karena sudah 1 tahun belajar di gereja-Mu ini. Anak-anak kami memahami, mengerti akan identitas dirinya dan bahkan Tuhannya, sehingga mereka akan mengikrarkan pengakuan bahwa Allah, Yesus, Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupannya, menjadi juru selamat dalam kehidupannya. Oleh karena itu kiranya berjalan dengan lancar, berbahagia orang tua yang sudah senantiasa mendampingi anak-anak mereka. Kami juga mendoakan untuk rencana Sinode Distrik DKI Jakarta yang akan dilaksanakan tanggal 18 sampai 20 nanti, kiranya berjalan dengan lancar. Apapun yang didiskusikan, apapun keputusan dari tingkat distrik gereja-Mu ini, kiranya semuanya untuk kesejahteraan
dan peningkatan iman di tengah-tengah jemaatmu di daerah DKI Jakarta ini. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami mendoakan kebahagiaan dari beberapa jemaat Tuhan yang bersuka cita karena minggu-minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, agar kiranya dengan ulang tahun ini panjang umurnya dan diberikan terus kesempatan untuk menoreh sejarah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini, meraih prestasi dan senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga kami mendoakan jemaat Tuhan yang hadir saat ini mungkin datang dengan penuh pergumulan. Tuhan, kami berdoa agar kiranya apapun pergumulan kami, agar kiranya Tuhan mengangkat dan memberikan jalan keluar, sehingga kami menang dari pergumulan yang satu dan pergumulan yang lain. Yang bergumul dalam pekerjaan, kiranya apapun pekerjaan kami berhasil, apapun usaha kami kiranya mengalami keberuntungan, dan tambahkanlah sukacita, keharmonisan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, sehingga menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Anak-anak kami kiranya bertumbuh dengan normal, bertumbuh dengan baik, yang studi, yang belajar, kiranya ditambahkan hikmat-Mu, kepintaran, kecerdasan, kepandaian, memenuhi mereka sehingga tepat pada waktunya memperoleh cita-cita mereka dengan penuh kebahagiaan, dengan takut akan Tuhan dan selalu menghormati orang tuanya. Jemaat Tuhan yang sedang menantikan pekerjaan kiranya diberikan tepat pada waktunya. Jemaat Tuhan yang sedang menantikan pasangan hidup, agar kiranya Tuhan mempertemukan dan memasu-masu tepat pada waktunya. Jemaat Tuhan yang sedang menantikan keturunan, agar kiranya Tuhan berikan sukacita bagi mereka yang berlimpah-limpah dengan memberikan anak dan boru di tengah-tengah keluarga mereka. Kalaupun ada dari antara kami yang lemah tubuh dan yang sakit, Tuhan, kami berdoa agar kiranya pulihkanlah dan sembuhkanlah keadaan kami sehingga bisa melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Khususnya kami mendoakan beberapa jemaat Tuhan yang saat ini masih terbaring di rumah sakit. Kami mendoakan Amang T. Lumban Tobing dari Wik 7 dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga. Kami mendoakan Poltak Lumban Tobing dari Wik 7 dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga. Kami juga mendoakan Opung Pero Gultom dari Wik 7 dirawat di rumah sakit Karolus. Kami juga mendoakan Inang Nyonya Siburian Boru Samosir dari Wik 7 dirawat di rumah sakit. Berkati mereka semua Tuhan, agar kiranya cepat pulih, cepat sembuh, melewati masa-masa sulit, masa-masa kritis, sehingga bisa pulang ke rumah dan menjadi kesaksian di tengah-tengah kami jemaat, yang mana Tuhanlah yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Di tengah-tengah ibadah ini juga Tuhan, kami dalam duka cita dan berdoa, memohon agar kiranya Tuhan menguatkan keluarga besar yang berduka cita, karena inang kami yang kami kasihi, Inang Komaria Boru Dolok Saribu Opung Fani telah ke rumah Bapa di surga. Oleh karena itu kiranya keluarga besar dari Amang Sintua, M. Nenggolan, anak Boru, bahkan sampai Pahopu, kiranya diberikan penghiburan, kekuatan, agar kiranya mereka senantiasa kuat dan cepat bangkit dari duka cita ini. Dan hari ini akan dikebumikan, kiranya semua rangkaian acara berjalan dengan lancar dan baik dalam perlindungan dan kasih yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami juga mendoakan bangsa dan negara di mana kami tinggal saat ini, yaitu di Indonesia. Berkati dan sertai agar tetap aman, kondusif dalam perlindungan Tuhan. Terlebih-lebih dalam persiapan untuk memperingati 17 Agustus besok hari, agar kiranya semua rangkaian acara yang digelar oleh pemerintah semuanya berjalan dengan lancar, baik, sehingga beregenerasi menjadi sejarah yang baik bagi kami, bagi anak-anak, bahkan cucu-cucu kami, sehingga di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo sebagai presiden kami, kiranya semua keputusannya membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, inilah doa-doa syafaat kami yang kami haturkan kepadamu, dan kiranya Tuhan berkenan mengabulkan tepat pada waktunya.
Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 450 tolu huhut papungu pelian tujolo. Sada kurang boleh sihada saguari Goarni Tuhan Yesus di donau boleh Goarni Tuhaki Ola ido endeki Goarni Jesus di domang malum rohaki Tuna malum dorohaku Lunga sonang toniki Goar mido senjataku Dopa angka musui Goar mido haki Holani do endeko Upasa hati Tuhan Yesus sahabatku Ale amanami na di Banua Gijang, saya pinarbadi amaguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saud malomoni roham di Banotongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion, hanguluan siang pari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodon hapuna harajaon Lot agung uhon Rodi hasangapun salele ilelehna Mula mahamu di bagasan dami, jalo mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala dipasaur honma damena tutondim. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan sejahtera. Pulang dari belakang duluan, diikuti dengan jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.